Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, kelas 12 semester genap, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perencanaan pemasaran. Adapun tujuannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami tentang perencanaan pemasaran. Baik, slide selanjutnya. Pemasaran adalah keseluruhan dari sistem kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Jadi, di sini terkait dengan pemasaran, yaitu meliputi 4 yang harus dibahas, yaitu yang pertama produk, yang kedua adalah menetapkan harga, kemudian adalah mempromosikan dan mendistribusikan. Untuk slide yang kedua, penjualan. Jadi penjualan ini merupakan bagian dari kegiatan pemasaran. Jadi penjualan itu sendiri di dalam bagian dari pemasaran yang hanya fokus pada menjual produk. Jadi untuk pemasaran hanya fokus pada menjual produk dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Ujung tombak dari kegiatan pemasaran adalah penjualan. Namun bukan berarti bahwa pemasaran atau marketing sama dengan penjualan. Ini beda. Jadi pemasaran itu meliputi 4, tapi kalau penjualan itu hanya menjual produk. Dalam strategi pemasaran terdapat unsur 4P yang terdiri atas produk, kemudian price, harga, price tempat, dan promosi. Jadi satu hal yang diingat, bagaimanapun hebatnya usaha promosi, distribusi, dan harga yang baik jika tidak diikuti dengan produk yang hebat, kegiatan keduanya itu tidak akan berhasil. Baik, selanjutnya adalah P1 produk. Jadi produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Semua kegiatan lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran. Produknya harus bagus, harus bisa diminati oleh konsumen. Untuk price harga, masalah kebijaksanaan harga turut menentukan keberhasilan produk. Jadi di sini untuk harga yang sesuai dengan barang atau jasa yang kita jual, karena pelanggan sendiri sudah mempunyai persepsi harga setiap barang. Makanya kalau kita menentukan harga, kita harus tahu dulu produk yang kita jual itu pantas atau tidak. Seperti itu. P3, place atau saluran distribusi. Pola distribusi menentukan keberhasilan sebuah pemasaran. Pola distribusi apa yang dipilih, maka menggunakan distributor yang bukan bagian dari perusahaan. Jadi di sini semakin terdapatnya distributor di setiap daerah, maka akan menjamin ketersediaan produk di pasar. Untuk mendorong penjualan melalui distributor dapat dilakukan dengan memberikan diskon khusus, bonus, kontes, dan periklanan. Jadi itu pentingnya distributor. Baik. Selanjutnya adalah promosi. Promosi adalah kunci sukses pemasaran. Dengan promosi yang baik dan tepat, barang atau jasa yang dihasilkan akan dikenal oleh pelanggan. Jadi strategi promosi harus dilakukan dengan baik. Itu seperti pemilihan media, waktu tayang, hingga informasi ini tepat pada pelanggan yang dituju. Jadi promosi itu banyak sekali jenisnya. Bisa di radio, kemudian TV, kemudian brosur, dan sebagainya.
Baiklah, dalam menerapkan pasar sasaran terdapat 3 langkah pokok yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah segmentasi pasar, adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Jadi pada dasarnya segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya adalah konsumen. Untuk poin yang kedua, penetapan pasar sasaran atau target market. Di sini merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Itu adalah target marketnya. Kemudian yang ketiga, penempatan produk. Di sini mencakup kegiatan merumuskan, menempatkan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Jadi pada hakikatnya penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Itu adalah 3 dalam menerapkan sasaran pasar. Baiklah, adapun soal yang saya tampilkan, yang pertama adalah jelaskan perbedaan pemasaran dan penjualan. Yang kedua, dalam strategi pemasaran terdapat unsur 4P, sebutkan. Tulis soal, jawabannya ditulis di kertas, kemudian difoto dan dikirim di Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.